Nah, si XRP ini menurut gua satu-satunya digital asset yang ngelawan arah komunitas cryptocurrency. Ya, menurut gua sih nggak satu-satunya sih, tapi yang paling gede yang melawan movementnya si cryptocurrency. Halo, halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Ketemu lagi kita di acara Alvin dan Dedi Show. Masih membicarakan digital asset. Oh, hari ini di hutan. Ya, ini lagi liburan nih di Eropa. Oke, meskipun libur tapi tetap ada berita ya. Iya, soalnya market digital currency itu kan 24/7. Nggak ada liburnya. Oh, jadi Sabtu Minggu pun bisa transaksi ya? Iya, bisa. Nggak ada. Oke. 7 hari, 24 jam. Nggak ada libur. Oke. Ada market review dat hari ini? Ya, market review bentar ya. Ya. Nih. Nggak kelihatan? Belum. Ya, oke. Nih, market review sih ya, seperti kemarin lah, nggak ada yang istimewa. Cuman hari ini, 24 jam ini ya seperti gua yang dibicarakan itu. Kemarin kan tembus support si 18.000, sekarang naik lagi gitu. Jadi menurut gua sih Desember itu ya tetap gua dia berada di channel 18.000 sampai 19.000 atau kemungkinan bearish sih menurut gue ya. Nih kita lihat dulu volumenya ya. Sorry, di sini nih. Kalau volumenya rendah, nah itu siap-siap tuh bakal breakout ke atas atau ke bawah. Kita lihat di Binance aja sih, market paling gede itu Binance. Itu BTC/USDT. USDT itu Tether, stable coin. Sini ada sih. Kayak misalnya di Binance nih, tuh volumenya rendah dia. Dia turun di bawah 18.000 gitu. Terus bounce lagi ke sekarang naik gitu. Terus si alt juga kekerek kan sama Bitcoin gitu. Naiknya yang gak gede-gede juga gitu. Dan volumenya menurut gua ini rendah sih segini lah. Jadi artinya apa? Ini ya. Ini bedanya sama ini apa? Ini BTC USDT, ini BTC USDT juga. Iya. Yang benar ini sih. Oh, ini spot sama derivatif tapi. Ini BTC/USDT. Nah, ini kiri di kanannya nih. Kalau ini spot tapi. Oh iya ya. Ini harga spot tuh. Iya ini yang benar mah yang ini, yang spot tuh yang kayak, spot ya. Ya, kalau derivatif itu kayak future kayak BTC future. Gitu. Berarti ini artinya apa? Tadi artinya apa? Ya volumenya rendah sih. Dia walaupun bounce back rendah. Jadi prediksi gua sih yaitu paling berkisar di 19.000 gitu. Atau turun kalau gua kayak naiknya baru tahun depan deh. Kalaupun ada si Bitcoin mau naik gitu. Jadi ya gitulah market. Dia volume turun ya. Nah kita tunggu aja nih besok atau lusa kalau udah nyampe 500 juta dolar volume 24 jam. Nah itu biasanya suka ada pergerakan yang heboh. Nah, berarti nanti kita kasih tahu kali ya kalau misalnya Ya. saatnya beli ya. Kita kasih tahu ya. Iya. Ya. Tapi ya itu kan kita mah disclaimer dulu lah. Kita ini kan cuman opini gitu. Jangan trading atau invest berdasarkan video ini aja gitu. Harus riset sendiri gitu. Kita tidak bertanggung jawab lah dengan ini. Dengan
kenaikan keturunan, tapi ini cuman pendapat aja lah. Pendapat. Jadi kalau menurut pendapat lu, sekarang kita mendingan invest di Bitcoin atau di Ethereum yang kemarin kita ngomongin? Gini ya, kan 3 bulan yang lalu itu terjadi kenaikan altcoin ya. Yang gue sempet cash out juga sih, gue kebetulan invest di Cardano ya. Nah itu gue cash out gitu ya. Setelah itu Bitcoin naik dan broke si ATH-nya sekitar 20.000 lah gitu. Nah si market itu cryptocurrency selama ini gitu yang gue amati selama 4 tahun lah minimal ya begitu, swing antara Bitcoin dan altcoin. Bitcoin kalau naik dan altcoin seperti Ethereum naik, biasanya naiknya nggak terlalu gede gitu. Tapi kalau udah out season, nah dia naiknya gede gitu. Dan Bitcoin diem biasanya gitu. Nah, kalau Bitcoin lagi Bitcoin season kayak kemarin, ya kayak sekarang lah, ini udah puncaknya ya. Biasanya si altcoin itu statis atau dia turun bahkan gitu. Tapi turunnya juga nggak gede gitu. Jadi selalu gitu pergerakannya itu. Berarti kalau sekarang kalau mau beli ya mending beli Ethereum dulu berarti ya. Ya, altcoin gue memprediksi tahun ke depan itu bakal gini sih. Altcoin, terus Bitcoin lagi, altcoin lagi, Bitcoin lagi. Udah gitu. Nggak, maksudnya cuma 2 cycle sih menurut gue. Dan gua nggak begitu sih yang gue pelajari gitu. Dan strategi investasi gue ya begitu. Gue pindah dari altcoin ke BTC, terus BTC ke altcoin, tapi long term. Tapi ya kalau long term itu tergantung sih. Kalau sekarang sih gue mau hitungannya bulan gitu. Kalau dulu gue tahun gitu, soalnya lagi bearish gitu. Jadi gue lagi posisi di altcoin sih. Mungkin gue bakal jual, tukar ke BTC entahlah, mungkin Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, nggak tahu lah. Pokoknya tahun depan gue minimal swing dari altcoin ke BTC sekali aja itu. Itu udah menguntungkan gitu. Gak usah banyak-banyak jual beli itu. Setahun strategi kita punya strategi untuk tahun depan di altcoin, terus pindah ke BTC, terus cash out, udah aja gitu. Kalau trading kan bolak-balik gitu. Buat teman-teman yang mau masuk, sekarang sih mungkin bagusnya di altcoin dulu berarti ya. Ya, soalnya Bitcoin kan udah naik, udah puncaknya. Sedangkan altcoin kemarin walaupun naik gede, jauh dari puncaknya sih. Si Ethereum juga masih 10 kali lipat lagi. Nanti tahun depan kita tunggu lagi prediksi dari Dedi ya, kapan kita masuk ke Bitcoin. Iya, kalau strategi saya begitu. Altcoin pindah BTC gitu. Syukur-syukur gitu masih ada momentum gitu. Pindahin lagi altcoin gitu. Kalau enggak ya, kalau momentumnya udah habis, ya udah saya cash out gitu. Nunggu cycle 4 tahun berikutnya setelah bear market gitu. Dan pasti gitu. Pasti bear market lagi, entar misalnya 2022 bear, 2023 bear, 2024 sideways, 2025 bullish lagi, kayak gitu. Selalu begitu market cycle. Ya. Oke. Cukup lah ya. Cukup ya buat market review ya. Ya. Kita lanjut ke pembahasan koin yang berikutnya. Ya. Sekarang kita bahas ini ya, si XRP. Kita nggak usah terlalu dalam lah fundamentalnya gitu. Ini XRP ya, si XRP ini yang beda sendiri ini. Kan si XRP itu nama koinnya ya, tapi yang developnya perusahaan itu Ripple. Nah, jangan samakan XRP sama Ripple gitu. Kan sini nih, Ripple. XRP. Nah, ini kan perusahaannya nih si Ripple itu. Gitu. Itu jangan disamakan lah. Kayak gini si IO Global sama Cardano jangan disamakan.
Nah, si XRP ini menurut gua satu-satunya digital asset yang ngelawan arah komunitas cryptocurrency. Ya, menurut gua sih nggak satu-satunya sih, tapi yang paling gede yang melawan movementnya sih cryptocurrency. Kalau cryptocurrency kan kayak Maksudnya, Bitcoin itu dia ya, kan kayak go to hell to bank kan. Nah, si ya. XRP ini malah dia itu kerjasama dengan bank gitu. Secara Oh, dia itu use case-nya itu kan remittance kayak gitu-gitu. Jadi transfer uang ke seluruh dunia, cross border payment seluruh dunia instantly gitu kan. Sekarang itu kita kalau ngirim duit kan lewat Swift ya. Misalnya gua dari ya. Indonesia ngirim ke Amerika itu lewat Swift. Itu kan beberapa hari terus cost-nya mahal gitu. Nah, kalau Mm-mm. pakai si XRP. XRP, X-Rapid ya nama sistemnya itu X-Rapid, tapi dia menggunakan asetnya XRP, ya dia katanya klaimnya cuma 3 detik gitu kemana-mana. Si XRP itu Hmm. sudah simple sih. Dia kan ODL, no, itu on demand liquidity. Jadi gini, kalau lu mau ngirim dari Indonesia ke Amerika, nah dia tuh duit lu ditukarkan ke XRP di exchange si partnernya dia. Jadi XRP dikirim ke exchange di Amerika, terus dicairkan ke bank. Kayak gitu sih. Tujuannya sih cross border payment. Nah, si ini rada antik sih. Emang si Ripple itu si XRP ini beda sendiri sama kripto yang lain. Kalau kripto yang lain kan dia kayak sama bank nggak friendly lah. Kalau si ini friendly banget. Bahkan yang menggunakan sistem XRP itu bank-bank kebanyakan dan financial institution kayak MoneyGram gitu. Bisa terus apalagi Western Union kayak gitu-gitu. Dia Oh, tapi itu mah bukan bank ya. Kalau banknya apa? JP Morgan kayak gitu. Ada sih di sini nih. Oh, jadi mau udah pakai ini, JP Morgan. Ya, dia banyak ini partnershipnya udah sama bank sih. Mana ya? Tapi dia kesulitan juga gitu kerjasama dengan bank tuh. Makanya dia sih lebih mana sih itu tuh. Dat, itu namanya lu kok Alvin juga sih? Ini pakai kawan ini YouTube ini. Oh, kan YouTube-nya nama gua. Iya. Ya tadi di customernya itu nih sampai Amex gitu, MoneyGram, pension, Oh, kayak gitu ya. ya lumayan juga sih. Oh lumayan banget ini. Menurut gua sih si XRP itu koin yang paling dibenci di komunitas ini Nah, beda cryptocurrency. sendiri. Karena dia ngelawan ya katakanlah arahannya lah si IMB Bank. Dia langsung ditutup lagi, nggak tahu kenapa. Banyak dia pokoknya maka disebut bank coin kayak gitu. Tapi si Ripple juga sih gue lihat di salah satu interview CTO-nya sama CEO-nya dia kesulitan kerjasama dengan bank tuh, bukannya bank nggak mau gitu, kan dia si bank bisa saving fee sama waktu kan. Nah tapi ya itu banyaknya regulation challenges katanya kan, bank itu kan dia pengen hitam putih legalitasnya, sedangkan si Ripple aja masih Berarti si Ripple bikin banyak juga ya? apa? Berarti si Ripple bikin kripto banyak dong? Enggak, satu sih Kan Ripple juga ada kan, kripto Ripple? Ripple tuh XRP. Dulu Oh, Ripple sama ya? itu Oh, sama itu. ya namanya XRP. Digital Oh, assetnya XRP gitu. Dulu tuh ya. ya itu maka gua bilang dari awal jangan sampai ketukar antara Ripple dan XRP. Kalau Ripple itu perusahaan. Nah, kalau XRP itu digital asset. Nah, dia punya Hmm, XRP Ledger. Nah, itu yang public gitu. Terus oke. secara teknologi juga dia bukan blockchain gitu, tapi dia decentralized gitu. Kalau salah konsensus algoritmanya tuh Byzantine apa gitu. Itu
tersebar di seluruh dunia partner-partner dia gitu, tapi nggak centralized gitu. Jadi si Ripple nggak sembarangan juga itu. Dia kontroversial banget ya. Nih kedua dia si koinnya itu free mine gitu, nggak ada mining di XRP itu, yang punya si Ripple dulu semua. 100 miliar dolar XRP ya gitu. Nah itu makanya dijual-jualin kan sama si XRP gitu. Jadi dijual biasa, nggak usah di mining, Nggak, langsung bisa beli gitu. langsung bisa beli. Dia nggak di mine, udah di free mine. Holder paling gede sekarang yang si Ripple. Makanya kelihatan tiap bulan itu kan dia jadi gini tapi si Ripple ada perjanjian dengan komunitasnya gini, selama 55 bulan dia bisanya itu ada berapa gitu. Tiap bulan berapa, nggak bisa ngedumping semua kan, bisa harga Ripple bisa turun. Itu disimpan kayak di escrow gitu. Jadi si Ripple-nya nggak bisa nyairin langsung banyak gitu. Itu dibenci juga ya gitu. Ya dari awal Ripple-nya dia yang punya semuanya gitu. Ethereum juga sih free mine, tapi nggak semua gitu. Ada proses miningnya. Itu satu. Tapi si komunitas XRP ini fanatiknya sama gilanya sama si ini DTC Maximalis, namanya itu XRP Army ya. Wah gila-gilaan. Jadi kalau lo bikin YouTube ngejelekin XRP gitu, wah langsung dilawan sama si XRP Army gitu. Soalnya dulu kan pas 2017 gila gitu. Gua ngalamin si XRP beli 1000-an gitu. Terus puncaknya kan 50.000 dulu tuh kalau salah. Nah, itu dia. Nah, fundamental dasarnya gitu nih. Ntar ada yang menarik sih dari si XRP. Jadi si XRP itu use case-nya jelas sih. Cross border payment dia gitu. Jadi dia kalau ngirim-ngirim duit ke luar negeri, dan sekarang udah jalan loh. Si XRP-nya tuh bisa dilihat di istilah seperti blockchain explorer-nya kelihatan gitu, transaksi. Di Indonesia ada nggak ya? Tuh, kurang tahu ya. Udah pakai. Kurang tahu, ini ditutup lagi ini. Si IMB Bank ada sih tadi gue lihat. Cuma tadi lihat lu bilang kan dia nggak pakai teknologi blockchain gitu ya? Ya tapi dia decentralized gitu. Berarti yang namanya kripto itu sebenarnya definisinya apa dong? Kalau asal desentralized saja. Kriptografi yang paling benar gitu. Soalnya kayak ini ada satu nih yang low cap cryptocurrency yang gue punya, Koti itu kok. Itu juga bukan blockchain. Dia DAG namanya. Apa gitu singkatannya. Terus ada Hashgraph, ada gitu. Terus si itu tuh apa? IOTA itu Tangle gitu, bukan blockchain, tapi biasanya decentralized gitu. Tapi harus decentralized kan? Iya, biasanya yang termasuk cryptocurrency decentralized lah gitu. Bedanya, ya kalau nggak decentralized ya bank, berarti bank biasa. Gitu. Nah, si Ripple itu begitu. Ya dia nggak nge-mining gitu. Jadi ya transaksinya aja gitu ke si node-nya tuh gitu ya. Itu satu ya, si XRP beda sendiri. Tapi dia nomor 3 dan sering kali mengalahkan Ethereum. Beberapa kali kalau dia lagi ada sentimen positif jadi nomor 2 gitu. Sering banget. Pokoknya posisi stabilnya di posisi ketiga lah gitu. Nah, dia kan menurut gua dia ininya juga ya, investornya juga gila gitu. Termasuk itu salah satunya Google. Investor si Ripple tuh Google. Banyak. Jadi menurut gua sih cryptocurrency yang paling profesional ya, bukan open source gitu. Ya Ripple gitu. Dia kalau misalnya ini kan berarti masih dikembangin sama si Ripple gitu. Kalau kayak Bitcoin berarti udah nggak ada yang ngembangin ya? Dikembangin. Yang ngembangin siapa? Ya itu ada itunya, si komunitasnya ada. Yang si node-node-nya itu harus sepakat gitu. Yang ngejalanin network-nya. Decentralized-nya sama kayak si Bitcoin, lo kalau mau ada pengembangan gitu. Cuman kan di drive sama si Ripple gitu. Tapi harus ada mekanisme voting kayak gitu-gitu juga ada.
gitu. Jadi lebih Decentralized susah ngembanginnya kan ya. Jadi lebih susah ngembanginnya kan. ya, Kalau Ripple kan mau ngembangin ya langsung kembangin aja kan karena emang dulu dia bikin awalnya kan. gitu. Tapi kan ya si ya kan ceritanya kripto itu pengen apa, Iya. nggak mau centralized, nggak mau Iya. semua keputusan dilaksanakan oleh salah satu institusi. Nah, Si Ripple itu ya itu juga decentralized menurut gua, walaupun banyak banget yang ngomong wah Ripple bukan cryptocurrency, dia centralized server biasa gitu, nggak pakai blockchain gitu gitu. Jadi menurut gua si Ripple itu nggak bisa nentuin sendiri sih. Tapi itu apa, timnya high profile banget sih. Kayak banyak bankir sih dia yang masuk jadi apanya, misalkan direktur apanya itu dari Goldman Sachs kayak gitu, dari JP Morgan gabung ke Ripple gitu. Ini mah perusahaan gede sih Ripple. oke. Gitu. Cuman dia punya permasalahan itu legalitas. Kalau salah dulu di Amerika, sekarang pindah kalau salah ke Dubai ya deh, pindah sih ini headquarternya tuh gara-gara isu legalitas gitu. Jadi mabok juga. Jadi banyak YouTuber yang anti Ripple bilang Ripple bakal mati lah. Toh si bank kan udah bikin koin sendiri kayak si JP Morgan. Dia udah bikin stable coin namanya apa, JP Morgan Coin gitu. Oh. Emang begitu gitu. Tapi kata pendukungnya mah ya enggak. Ya dia ya itulah tadi use case-nya dia cuman remittance kayak gitu ya, secara cepat gitu, biayanya murah dan lain-lain lah. Nah, dia nggak support smart contract. Nah, tahun ini ada yang menarik nih. Si Ripple itu tanggal 12 kemarin, 12 Desember. Oh gini, bentar. Si Ripple itu alasannya kenapa nggak mau ada smart contract. Kan kayak si Ethereum gitu, punya smart contract. Cardano punya smart contract. Terus Algorand punya smart contract. Litecoin nggak tahu gua. Arahnya ke situ lah. Si Ripple tuh nggak mau, katanya secara ini alasan si komunitas XRP itu gini, di dunia computer science itu ya harus itu sistem itu harus ada layering gitu. Nah si XRP itu tujuannya itu yaitu untuk kirim-kiriman duit gitu, jangan nyimpen data di situ gitu, bikin program di situ harus dipisahkan gitu. Makanya dia paling ini sih si Ripple itu paling kekeh gitu sih, orang lain pada bikin smart contract dia nggak mau si Ripple itu gitu, nggak mau disatuin di Ripple networknya gitu. Tadi lu bilang dia bikin juga jadinya. Enggak, nah itu dia beda sistem, beda network. Ada satu Oh. perusahaan namanya ini Flare, Flare Network. Nah dia itu yang bakal bring smart contract ke XRP gitu. Ini bukan Ripple sih, tapi kayaknya orang-orang Ripple dulunya gitu. Aduh, bentar. Besok kita bahas ya. Ya buat teman-teman yang punya pertanyaan soal XRP bisa ditulis di kolom komen ya, nanti kita bahas pertanyaannya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi besok. Oke, salam.